Kita lanjut kitab yang sejalan, ya. Kitab yang sejalan dengan Al-Futuhat, dan kitab ini ya sebagai salah satu kitab yang kontennya, isinya itu bersumber dari Al-Futuhat Al-Makkiyah diantaranya, ya, yaitu kitab Ad-Durrun Nafis karya Syekh Nafis Al-Banjari. Kita sudah pada pembahasan terkait dengan teori jamik manik. Ya, teori jamik manik ini sebenarnya teori-teori yang ada di dalam usul fiqh, ya, tapi oleh Syekh Nafis digunakan untuk memahami masalah tauhid, ya. Bermula yang pertama, bermula yang pertama daripada dua ismun, ya, seperti asmanya, yaitu jamik. Ya. Jadi ada jamik, ada manik. Apa yang disebut dengan jamik? Kalau menurut ilmu shorof, ya, santri-santri kan sudah belajar. Ya, jami'un itu isim fa'il dari fi'il madhi jama'a yasma'u. Isim fa'ilnya jami'un, berarti orang yang mengumpulkan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan jamik dalam teori memahami tauhidul asma? Nah, ini menarik. Padahal teori jamik manik itu, ya, sering digunakan dalam teori ilmu usul fiqh. Tapi ini dalam ilmu hakikat teori ini dipakai. Jamik artinya menghimpunkan. Ya, menghimpunkan ini istilah Melayu, ya, zaman dulu. Kalau penerjemahan zaman sekarang itu jamik, ya, mengumpulkan. Ya, mengumpulkan. Ya, menghimpunkan. Kita agak kurang familiar dengan istilah menghimpunkan. Tapi kalau mengumpulkan kita paham. Yaitu menghimpunkan bagi sekalian madhar ini. Ya, jadi mengumpulkan semua madhar. Madhar itu semua yang ada di alam semesta, yang ada di depan kita, itu madhar. Ya, ini istilah yang lazim, ya, dalam ilmu-ilmu hakikat. Ini, ya, rujukannya kepada Syekh Ibnu Arabi. Syekh Ibnu Arabi menggunakan istilah madhar, tajalli. Ya, ini kitab Durrun Nafis menggunakan istilah madhar. Madhar itu apa? Madhar itu, ya, kenyataan yang ada di hadapan kita. Artinya, ya, wujud alam semesta yang ada di hadapan kita ini, ya, itu dengan syuhudul kasroh fil wahdah, ya, memandang yang banyak itu wujud alam semesta. Ya, seperti kalau wujud alam semesta ada bumi, bulan, matahari, ya. Kemudian di bumi ini ada, ya, kehidupan, ya, ada beberapa benua, terus masuk ke Indonesia, ya, menjadi negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Di situ wujud nyata kehidupan alam semesta yang ada di dalamnya itu merupakan madhar.
madhar alam semesta ini disebut sebagai alam kabir, alam besar atau makrokosmos. Jadi kita melihat alam yang besar, makrokosmos, alam yang besar ini supaya dipandang kepada yang satu. Apa yang satu? Yaitu kepada zat yang menciptakan segala yang ada di alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan teori jami'. Jami' yaitu mengumpulkan, maksudnya melihat wujud alam semesta, ya. Kalau melihat keluar namanya makrokosmos. Kalau melihat ke dalam diri, ya, ini mikrokosmos, alam sohir, alam kecil, ya. Kita lihat wujud alam semesta ini kembali ke yang satu. Yang satu ini siapa? Yang al-khaliq, yang mencipta atau yang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam melihat wujud alam semesta, ya, ada gunung, ada matahari, ada bulan, ada lautan, ya, ada hutan, apalagi di perkotaan ada beragam manusia, ya, dengan berbagai macam sarananya. Ini kan wujud yang kasroh, yang banyak. Nah, ini dipandang kepada yang satu, penciptanya. Jadi artinya kembali kepada Allah. Artinya wujud yang banyak ini bisa menjadi ada karena diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini teori bagaimana cara memahami tentang bahwa semua nama kembali kepada Allah, semua wujud kembali kepada Allah. Itu. Ini disebut teori jami'. Jadi teori ini sangat rasional, menurut akal sangat bisa diterima. Ya, karena dengan teori jami' ini, ya, apa yang ada di alam semesta ini, ya, hakikatnya Allah yang mengadakan. Berarti kita memandang yang banyak, yaitu alam semesta, fil wahdah, dipandang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teori bagaimana cara kita bisa mengembalikan Allah dalam melihat wujud alam semesta. Termasuk dalam melihat wujud kita. Wujud kita ini sebagai alam songgir, ya, harus bisa dilihat. Ya, dulu kita, ya, kalau kita lihat mundur ke belakang, ya, dulu kita waktu bayi, ya, istilahnya sekarang, dulu pernah remaja, pernah anak-anak, pernah bayi, ya, sebelum bayi kita pernah di alam rahim 9 bulan, gitu kan. Sebelum itu kita di mana? Itu kalau kita tarik ke belakang, ternyata sampai kita wujud ini, siapa yang mengadakan kita? Jawabannya, ya, tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, ini yang disebut teori jami', ya. Jadi teori jami' itu yaitu mengumpulkan dari yang banyak, ditarik kepada sumbernya yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, ini yaitu suhudul kasroh fil wahdah, yakni dipandang yang banyak daripada yang satu, dan sekalian alam ini daripada zat Allah Ta'ala. Itu. Jadi sekalian alam ini, ya, akhirnya kembali kepada
zat Allah Ta'ala satu jua tiada daripada yang lainnya. Itu karena ya dulu nggak ada kemudian diadakan. Siapa yang mengadakan? Ya Allah. Kita dulu tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Alam semesta dulu tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Ini pendekatan ini supaya akal kita bisa menerima kemudian diyakini dalam akidah. Oh, hakikatnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teori syuhudul kasroh fil wahdah ini cara untuk supaya kita bisa memahami, ya. Kemudian berikutnya yang kedua, daripada dua ismun, yaitu seperti asmanya, yaitu yang disebut dengan manik. Manik itu dari mana'a, mencegah. Maniun, orang yang mencegah. Artinya yang menegahkan. Menegahkan ini bahasa Melayu. Bahasa kita itu yang menahan. Ya, mana'a, mencegah. Siapa? Zaidun, Zaid. Itu makna mana'a, mencegah. Ya, kalau bahasa Melayu menegahkan. Yang menegahkan dengan zatnya itu bagi segala madharnya. Jadi maksudnya segala yang madhar ini ya ditahan, ya, dengan zatnya, ya, menegahkan dengan zatnya itu bagi segala madharnya, yaitu dohir, ia daripada yang lain. Bermula muradnya itu daripada zat Allah Ta'ala jua, ya, terbitnya sekalian alam ini tiada daripada yang lain, yaitu syuhudul wahdah fil kasroh. Jadi manik itu maksudnya gini, ya, wujud alam semesta, ya, ini dikembalikan kepada zat yang awal, yaitu Allah sebagai pencipta. Kan sebelum alam semesta ini ada, yang ada apa? Kan Allah. Nah, ini sebagai zat yang awal. Jadi manik itu yang mencegah wujud-wujud lain, ya, kemudian menisbatkan bahwa yang wujud pertama kali itu adalah zat Allah. Karena dari Allah kemudian Allah berkehendak menciptakan alam semesta, jadilah alam semesta. Jadi manik itu yang menjadi fokus dalam metodologinya, yaitu Allah sebagai pencipta, Allah sebagai zat yang pertama yang mengadakan. Dari Allah inilah terciptanya alam semesta. Ya, tanpa ada Allah ya alam semesta tidak ada. Maka teori ini disebut dengan syuhudul wahdah fil kasroh, memandang kepada yang satu yaitu Allah sebagai pencipta dalam memandang mengembalikan kepada wujud alam semesta yang disebut kasroh. Jadi ingat Allah dulu sebagai zat yang mengadakan wujud segala yang ada di alam semesta. Itu teori yang kedua, manik, ya. Jadi manik, jamek dan manik ini hanya kita mau menggunakan metode yang mana. Kalau jamek itu dari alam semesta kembali kepada Allah. Dari alam semesta kembali kepada Allah. Teori ini ya sama dengan teori bottom up, ya, dari bawah kemudian mengerucut kembali kepada Allah. Ini jamek. Maka konsepnya disebut syuhudul kasroh fil wahdah. Yang kedua ini manik. Manik ini yaitu bottom up. Allah sebagai zat yang mencipta, yang mengadakan
wujud alam semesta. Jadi dari Allah dulu baru wujud alam semesta. Ini yang disebut teori syuhudul wahdah fil kasroh. Memandang yang satu, yaitu Allah sebagai zat yang pertama dalam melihat kehidupan alam semesta. Termasuk melihat ke dalam diri kita. Itu pakai teori yang kedua, syuhudul wahdah fil kasroh. Itu. Jadi ini menurut saya ya ulama-ulama ahlu kasfi ini ya sangat filosofis ya. Artinya menggunakan teori tadi bottom up dan teori top down. Ini istilahnya dalam bahasa ya teorinya. Top down dari Allah kemudian turun ke wujud alam semesta, bottom up dari wujud alam semesta kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teori untuk memudahkan akal kita bisa menerima bahwa hakikatnya wujud di alam semesta itu Allah yang mengadakan. Itu. Tuh, jadi maka ada hasilnya adalah dilalah dua ismun itu terhimpun sekalian alam ini kepada Allah dan tertegah daripada yang lain, yakni firman daripada Allah Ta'ala jua, dan kesudahannya pula kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walillahil amr, dan semua kembali kepada Allah. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah turja'una, mereka mengembalikan. Itu artinya metode syuhudul wahdah fil kasroh atau syuhudul kasroh witahdah ini metode untuk memudahkan kita dalam meyakini bahwa alam semesta diadakan oleh Allah atau Allah lah yang mengadakan alam semesta. Maka dengan metode dua ini, jamek dan manik, itu membantu akal kita untuk bisa memahami. Kalau akal kita sudah menerima, kemudian hati kita cocok, merasa menikmati, ya sudah diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan? Ya melihat segala yang ada di dalam iktikad kita dikembalikan kepada Allah tanpa harus diucapkan secara verbal. Ya, itu misalkan bagaimana setelah paham ilmu ini melihat gelas ini kan katanya semua dari Allah. Berarti gelas ini dari Allah. Nah, ini nggak perlu diucapkan, cukup diyakini. Ya, jadi hakikatnya semua kembali Allah kita sudah paham. Ya, jangan sampai lesan kita keluar kalimat sutuh itu yang kemarin diingatkan oleh mu'alif. Ya kita tahu gelas ini bermacam-macam, itu hakikatnya. Itu kalau kita sudah paham, tahqiq, yakin, disimpan dalam keyakinan. Tidak untuk dipamer-pamerkan dengan lesan, dengan tulisan, apalagi disampaikan ke orang yang tidak paham, apalagi dibuat status ya bagi orang yang belum paham. Ini dilarang oleh para ulama-ulama muhaqqiqin karena akan menimbulkan kontroversi, akan menimbulkan masalah. Maka praktek yang ideal tadi syuhud itu pandangan mata batin. Lesannya terkunci. Ya. Lesannya kalau berbicara ya menggunakan bahasa lahiriah, menggunakan bahasa syariah. Ini gelas siapa yang bikin? Ya gelas ini dibikin oleh pabrik. Ya. Pabriknya di mana? Ya itu yang kemarin di awal sudah dijelaskan tentang ada mubasyarah dan tawalud. Ya, contoh, ini gelas dibuat oleh makhluk. Lah makhluk siapa yang menggerakkan? Allah. Maka gelas ini disebut yaitu tawalud. Ya, beda dengan wujud pohon manusia itu langsung diciptakan oleh Allah. Maka ada teori mubasyarah dan teori tawalud. Ya. Saya kira ini ya penjelasan yang
cukup gamblang. Tapi yang penting pesan warningnya mu'alif dan para ulama muhakikin. Kalau sudah paham, sudah diyakini, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, jaga lesan ya untuk mengucapkan yang tidak semestinya. Karena ini rahasia suhud itu rahasia batin. Kalau kita menulis ya menulislah dengan menulis kaedah syariah. Kalau kita berbicara ya berbicaralah menggunakan kaedah bahasa syariah. Jangan sampai maaf ini orang lagi mabuk itu ini dari mana? Allah. Nah, ini yang disebut sutuh kemarin yang tidak diperkenankan oleh para ulama-ulama muhakikin. Sebab kalau ini terungkap tanpa kontrol, ini pasti nanti akan menimbulkan masalah. Nah, kalau masalah nanti yang disalahkan gurunya. Padahal gurunya sudah ngajarin yang benar, ya dibuka, kemudian ditutup yang rapi, kemudian prakteknya kita antara syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifah ini menjadi sinergis, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan dan pengajian malam ini kita bisa semakin tambah ilmu, tambah yakin, dan mudah-mudahan diberikan anugerah oleh Allah mudah di dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.